Halo, kembali lagi di SBP OTW. Hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan di dalam hidup kami. Dan sekarang ya Bapa, kami akan kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, bukalah hati kami, agar hati kami dapat menerima firman-Mu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Anak Yesus Kristus dan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Kejadian 35, ayat yang ke-9 sampai 15. Setelah Yakub datang dari padang Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Sekarang kita masuk ke dalam renungan Sabda Bina Pemuda dengan judul Generasi Gereja yang Terus-Menerus Diperbaharui. Cara Allah mengubah hidup seseorang selalu melalui proses yang memberi arti dan makna dalam kehidupan. Pengalaman dan hubungan yang dekat dengan Allah menjadi momen yang penting agar seseorang bisa memahami maksud dan rencananya yang ajaib. Namun, setiap orang harus berserah penuh kepada Allah dan taat pada perintahnya. Dengan demikian, Allah akan menuntunnya dan memberkati setiap langkah yang akan ditempuh menuju masa depan yang penuh damai sejahtera. Bacaan saat ini berkisah tentang pola hidup Yakub yang melihat setiap pengalaman hidupnya ada dalam intervensi Allah. Kesadaran akan dosa yang pernah dilakukan Yakub dengan menipu ayahnya membuat dia menerima segala proses yang Allah lakukan di dalam dirinya. Proses itulah yang diyakini memperbaharui hidupnya dan menuntunnya pada masa depan yang lebih baik. Pengalaman demi pengalaman yang Yakub alami, termasuk saat Allah mengganti namanya menjadi Israel, adalah proses untuk menjadi generasi masa depan umat Allah yang hidup berkenan kepadanya. Yakub tunduk dan taat pada setiap keputusan yang Allah lakukan. Yakub tidak membantah. Bahkan ketika namanya disebut Israel, sehingga berkat Allah akan mengalir baginya dan generasi selanjutnya. Sobat muda, sebagai generasi masa depan gereja, maka kita perlu mengalami pembaharuan di hadapan Allah.
Hal ini dimaksudkan agar kita menjadi pribadi yang taat pada kehendak Allah, sehingga buah hidup kita memberi dampak yang positif dan menjadi berkat untuk generasi selanjutnya. Biarkan Allah berintervensi untuk memperbaharui hidup kita. Bagian kita adalah percaya dan mengikuti jejak langkah yang Allah tunjukkan, agar berkatnya terus mengalir melalui kita. Dan generasi masa depan gereja selanjutnya untuk memuliakan Tuhan Allah di dunia. Dari kisah Yakub kita tahu, Yakub ini bukan orang baik. Yakub banyak melakukan kesalahan. Dia menipu ayahnya, dia menipu kakaknya, dia menipu pamannya. Dia banyak kesalahan yang ia lakukan. Namun Tuhan sebagai Allah yang setia tetap memakai dia, memberkatinya dan keturunan-keturunannya. Bahkan dari keturunannya lahir Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Jika Allah dapat memakai Yakub di dalam rancangan yang besar, apalagi kita, Tuhan tidak peduli pada kesalahan kita di masa lalu ataupun pada kelemahan kita. Justru lewat kelemahan dan kesalahan kita, Tuhan menyatakan kuasa-Nya lewat pembaharuan di dalam hidup kita. Tuhan memanggil dan menghimpun kita semua, bukan hanya dari yang terbaik, namun juga dari yang terburuk. Maka sekarang, sebagai bagian dari umat yang dipanggil olehnya di dalam gereja, mari kita nyatakan bagaimana Allah memperbaharui hidup kita dan juga mau memperbaharui setiap umat manusia. Itulah panggilan kita, segenap gerakan pemuda. Tentu semua kita punya pengalaman ketika kita jatuh dan terpuruk, berada di titik terendah kita. Di sini saya mau mengajak kita semua, kita tuliskan kenangan itu, sepahit apapun kenangannya. Kemudian kita lihat bagaimana di dalam keterpurukan kita Allah tetap bekerja. Allah tetap menyatakan kesetiaannya lewat keajaiban-keajaiban yang Dia lakukan di dalam hidup kita. Tulis semua hal itu. Kita simpan itu, mau di dinding, di dalam Alkitab, kita foto, kita jadikan wallpaper handphone, boleh. Dan nantinya, ketika cobaan hidup terjadi lagi pada kita, ketika kita kembali lagi mengalami keterpurukan, kita buka catatan itu. Kita lihat dan kita ingat bahwa di dalam keterpurukan, dalam keadaan kita yang jatuh, Allah tetap setia memperbaharui hidup kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Bapa, Engkau Allah yang setia, Allah yang terus-menerus memperbaharui hidup kami, menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kami. Maka ya Tuhan, di dalam setiap keterpurukan dan jatuh bangun kami, hadirlah agar hidup kami senantiasa berada dalam lindungan tangan kasih-Mu. Baharuilah hati kami, agar kami dapat terus melaksanakan tugas dan misi kami, menyatakan kemuliaan nama-Mu di muka bumi. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bawa
di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Rekan pemuda, sampai jumpa lagi di SPP OTW berikutnya. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!